Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Sholawat salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita awali kuliah kita hari ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, terima kasih dan salut kepada Bapak Ibu ya. Di hari libur kuliahnya full. Saya mengira ketika saya sebut hari libur itu jawabannya akan ya sudah kita libur saja. Ternyata jawabannya mengejutkan. Tetap kuliah karena hari ini full dan tidak bisa digeser Bapak Ibu ya. Tidak bisa digeser waktunya. Mohon maaf, Prof. Baik. Saya sudah berkomunikasi dengan Prof. Sis ya, terkait dengan perkuliahan kita di kelas ini, isu-isu kontemporer pendidikan dasar. Dan beliau sudah menyampaikan materi terkait dengan beberapa isu umum yang berkembang di tengah masyarakat dan itu memang bisa dikaitkan dengan pendidikan. Tentu saja saya akan lebih banyak berusaha untuk meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Tapi karena ini pertemuan pertama, ya kita kenalan-kenalan dulu, kemudian apa gitu ya. Ya, Prof. Tadi sudah diberikan batasan karena ini pertemuan pertama, barangkali masuk hanya sebentar saja. Pokoknya ampuh. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ini saya lahir 1971. Kalau dari sisi usia tentu saya jauh di atas Bapak Ibu semuanya. Itu nomor HP nanti kalau ada yang perlu kita komunikasikan terkait dengan masalah akademik, akan kita komunikasikan. Kalau sehari-hari sebagai dosen, home base saya itu di Prodi Pendidikan Agama Islam sejak tahun 98. Jadi sudah cukup lama saya jadi dosen ini. SK saya itu Maret 98, berarti sudah 26 tahun. Iya, saya masih Saya SMA baru itu, lahir, Prof. Prof. Ya iya. Saya Iya SMA, itu. Prof. Bahkan mahasiswa-mahasiswa itu ada yang belum lahir ketika itu. Saya baru lahir, Prof. Ya, ya, ya terima kasih saya dipanggil Prof ya. Saya belum profesor Bapak Doa Ibu. kami, Prof. Doa kami Sekalian. buat Ya, Prof. amin, amin. Semoga lah insya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, kalau sekarang saya sebagai Kaprodi S2 MPI, FITK, UIN Sunan Kalijaga. Dari 2020 sampai 2024. Sebentar lagi. Ya sekitar Juli atau Agustus nanti berakhir. Itu Bapak Ibu, saya dan pada semester ini akan mendampingi proses perkuliahan Bapak Ibu pada mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan dasar pada paruh kedua. Setelah paruh pertama perkuliahan bersama dengan Prof. Sis. Itu ya. Nah, yang ini Ibu Rita Sari. Saya, Dari Prof. mana, Bu? Dari mana? Ya, saya dari YN Langsa, Aceh, Prof. Langsa ya. Iya, Aceh. Iya, iya, iya. Oke, Langsa. Karena saya pernah di Banda Aceh 2 tahun, jadi agak familiar dengan beberapa wilayah yang ada di Iya. Landro Udah Aceh. pernah sampai ke Langsa, Prof? Sudah. Oh, udah ya. Iya. Oke, ngajar di sana, Bu? Iya, Prof. Siap.
Agus Rian Oktori YN Curup. Oke, Prof. Siap. Selamat pagi, Prof. YN Curup ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, ya. Ngajar di YN Curup, Ustadz? Oke, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah Alhamdulillah. ngabdi di IAIN Curup. Ahmad Sofiyuddin Ihsan. Ada? Ada, Prof. Mana? Ini? Oh, masih mute. Dengar nggak, Prof? Ya, Ya, ya. sudah. Oke, dari mana, Sudah Pak? dengar, Prof? Sampun. Sudah dari mana? Saya dari Sanging Dari mana? Jogja, Prof. Institut Ilmu Quran. Oh, IIQ yang Bantul itu, nggih. Siap. Mantap. Siap, Prof. Elok. Ibu Elok. Nggih, Prof. Nggih, Dari siap, mana? Prof. Dari Jember, Prof. Apa ini? Perguruan tingginya? STIT Miftahul Midat Lumajang. Rumahnya di Jember, Oh, ngajarnya di Lumajang ya. Nggih. Ya, saya beberapa kali ke Lumajang itu ada stay apa? Lupa saya. Masih banyak yang stay, Prof. Ya, Bustanul ya. Ulum. Anggi Ripana. Saya Prof. Ya, dari mana Ustadz? Dari Tangerang Tangerang. Perguruan tingginya? di STI Asyukriya. Asyukriya. Oke, mantap. Mantap. Nama perguruan tingginya itu Islami semua. Asyukriya, Al-Apa gitu ya. Alhamdulillah. Salam kenal Prof. Anis Fuadah. Anis Fuadah? Ya, Prof, salam kenal. Saya Dari mana Bu Anis? kelahiran Blitar, Prof, tapi mengajar di UIN Jakarta. UIN Jakarta. Iya, Prof. Oke. Mantap. Mbak Anis ini dari Riyadh, Prof, kuliahnya. Ya, Paling jauh. ya. Alhamdulillah. Nanti banyak memberikan perspektif ya. Iya, benar, Prof. Perspektif luar negeri. Kita ini kan dalam negeri nih. Oke. Siapa lagi ini? Daluti Delimanugari. Prof, saya dari STI Jakarta, Gunung STAI? Yogyakarta di Gunung Oh, Kidul, Prof. yang Wonosari itu ya? Iya. Ye. Oke. Ike Ardianti. Ike Ardianti. Ya, Prof. Ye, dari mana? Saya dari Yogyakarta saja, Prof. Ya, jangan pakai saja lah. Dari mana perguruan tingginya? Sementara belum mengajar, Prof. Oke. Fresh graduate ya. Ya, baguslah. Kuliah terus gitu ya. Nanti tinggal fokus ke pengabdian terus. Nggih, Prof, insya Allah. Laila Hidayatul Amin. Ya, Prof, salam kenal. Saya dari IIN Surakarta. Oh ya, ya, ya. Apa? Mambaul Ulum. Ya, Mambaul Ulum ya. Ya. Yang kampusnya agak Teteng. Alun-alun ya, Teteng. ya. Ya. Oke. Muhammad Mauludin Alif Utama. J, Prof. Salam kenal. Dari Saya mana aslinya Pak Ustadz? dari Banyuwangi, Prof. Cuma sekarang lagi bertugas di STI Asyukriah Tangerang, Prof. Oh, yang sama dengan Ustadz kita yang tadi itu ya? J. Asyukriah. Oke. Naziliati, Ibu Naziliati. Assalamualaikum, Prof. Dari mana, Bun? Ya, saya dari YIN Langsah, sama dengan Kak Rita. Oh, YIN Langsa ya. Ya, ya, makasih. Rahmah Zakiatul Munawaroh. Hadir, Prof. Hadir. Dari mana? Saya dari Bandung, Prof. Perguruan tingginya? Dari
STAI Darul Falah, Bandung Oh, Barat. oke. Willa Putri. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bogor, Prof. Ini suaranya lagi serak. Saya dari Ya. Bogor, Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Ya. Kalau Bogor, saya beberapa kali itu yang IAI Nasional La Roiba itu Oh 3 iya, atau 4 kali saya. iya itu dekat dengan kami, Prof. Jadi ada di kotanya yang kampus 2-nya dekat sekali dengan Ayuki. Ya. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita nanti akan membahas bersama-sama terkait dengan isu-isu kontemporer. Ya, kadang kita sering memaknai kata isu itu dengan makna yang kurang positif. Wah, itu hanya isu, seolah-olah apa yang disampaikan itu yang disebut dengan isu selalu negatif. Kamu jangan menebar isu dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks mata kuliah kita, Bapak Ibu, isu-isu itu bermakna positif, ya, tidak selalu negatif. Karena isu dalam konteks perkuliahan kita ini bermakna positif, maka menjadi relevan ketika itu direspon, dijadikan sebagai bahan dari perhatian atau bahasan pendidikan. Utamanya dalam konteks sekarang ini, dalam masa-masa sekarang ini. Karena dalam konteks mata kuliah kita, yang disebut dengan isu itu adalah wacana, pemikiran, gagasan, aturan, atau ide-ide yang sedang berkembang. Jadi wujudnya bisa beragam, bisa wacana, bisa pemikiran, bisa gagasan, bisa aturan, atau ide-ide yang datang dari manapun, dan itu sedang berkembang, menjadi perhatian, ada kaitannya, atau bisa dikaitkan dengan pendidikan. Jadi ada kalanya wacana, ide, gagasan, pemikiran, aturan-aturan yang ada itu memang secara langsung terkait dengan pendidikan dasar. Atau jika tidak secara langsung terkait dengan pendidikan dasar, maka dia bisa dikaitkan. Itulah yang disebut dengan isu-isu kontemporer pendidikan dasar. Lebih dari itu, kalau yang disebut hoax, isu dalam pengertian negatif itu cenderung tanpa data, cenderung tanpa sumber. Atau kalau ada sumbernya, umumnya sumber itu tidak cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan. Dalam konteks isu-isu kontemporer pendidikan dasar kita, maka wacana dan lain-lain itu ada sumbernya. Ada data dukungnya. Data dukung itu valid, data dukung itu reliable, data dukung itu teruji. Kemudian menjadi bagian dari upaya pengembangan mutu pendidikan. Karena menjadi bagian dari pengembangan mutu pendidikan, maka isu-isu kontemporer itu sekali lagi memiliki urgensi untuk dibahas, untuk direspon, untuk diwacanakan. Jadi ini sudah disampaikan oleh Prof. Sis ya, tapi saya perlu mengulangi. Pertanyaannya, mengapa ada isu-isu kontemporer? Mengapa ada isu-isu aktual?
Isu-isu aktual dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan dasar Bapak Ibu, bisa karena ada regulasi baru. Ya, sampai sekarang ini kita masih berupaya secara bersama-sama untuk memahami, kemudian memahamkan para pihak yang terkait dengan proses pendidikan. Apakah itu pemikir, apakah itu praktisi, apakah itu pemerhati pendidikan, termasuk pendidikan dasar, terkait dengan kebijakan implementasi kurikulum merdeka. Ini isu aktual, karena ada regulasi terkait dengan itu. Kalau nanti ada regulasi lain yang itu terkait atau bisa dikaitkan dengan pendidikan, termasuk pendidikan dasar, maka isu baru itu pun harus direspon. Kan dinamika implementasi kurikulum merdeka di sekolah, madrasah, Merdeka Belajar, kampus merdeka di perguruan tinggi, itu sampai sekarang ini sedang mencari pola ideal. Praktek-praktek yang dilakukan oleh mahasiswa, misalnya sebagaimana akhir-akhir ini kita baca di beberapa tempat di luar negeri, ada informasi yang menyampaikan atau menyatakan praktek magang yang diberikan label sebagai wujud implementasi dari MBKM disalahgunakan. Ya, mahasiswa dipekerjakan dengan pekerjaan yang tidak manusiawi, sementara tidak diberikan reward sepantasnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini wacana, ini isu. Isu yang menyertai regulasi baru terkait dengan kurikulum merdeka atau kampus merdeka. Ya, sejak tahun 2020 kita di perguruan tinggi masing-masing. Kalau kita di UIN Sunan Kalijaga ini sejak tahun 2020 bulan Agustus. Langsung merancang apa yang disebut dengan kurikulum MBKM. Merancang program-program implementasinya. Namun sampai sekarang juga masih belum menemukan pola dan belum terimplementasi di lapangan secara maksimal. Ada regulasi misalnya terkait dengan standar nasional pendidikan yang 8 aspek itu. Apa saja yang 8 aspek itu Bapak Ibu hafal, kalau saya kurang hafal ya. Ada standar proses, standar penilaian, standar isi, standar sumber daya manusia, standar keuangan, sarana dan prasarana. Apalagi Pak Bu? Proses pembiayaan, Ya, keuangan, pembiayaan, dan lain-lain ya. Iya, Pak. Itu regulasi tentang arah perwujudan mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengapa ada isu-isu aktual itu ya karena memang ada dinamika pendidikan ya. Pendidikan abad 21 misalnya menuntut pengembangan 4 keterampilan yang 4C itu. Ada creative thinking, ada critical thinking, ada communication, ada collaboration gitu ya. Iya, Prof. Ada HOTS, High Order Thinking Skill ya, pengembangan kemampuan berpikir level tinggi sejak dini. Ada pendidikan kritis. Ada pemanfaatan technological, pedagogical, and content knowledge, dan lain-lain. Itu dinamika pendidikan. Yang itu akhirnya juga menjadi isu-isu kontemporer
yang kita masukkan atau memang sudah sejak awal masuk dalam ranah pendidikan. Kemudian ada dinamika masyarakat, ada industri 4.0, society 5.0, yang spiritnya adalah menjalani dan menyelesaikan persoalan kehidupan berbasis Internet of Things, ya, IoT, Internet of Things. Ada big data, robotika, dan lain-lain. Itu kan 4.0, 5.0. Maka sekarang Bapak Ibu banyak sekali ya, sudah kemarin-kemarin ya, tema-tema seminar, tema-tema diskusi, workshop, dan lain-lain itu yang temanya itu dikaitkan dengan era industri 4.0, era society 5.0. Kemudian dinamika masyarakat itu ada fenomena sosiologis yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya ada fenomena yang disebut dengan radikalisme, sehingga pendidikan perlu melakukan proses deradikalisasi. Ada moderasi beragama, sehingga pendidikan lalu mengembangkan pendidikan Islam moderat. Ada isu pluralisme, lalu pendidikan Islam mengembangkan pendidikan Islam pluralis. Misalnya ada multikulturalisme, lalu ada pendidikan Islam multikultural, ada pendidikan Islam inklusif, dan lain-lain. Itu dinamika masyarakat. Oke, tuntutan stakeholder yang makin dinamis juga. Ya, kalau dulu mencari guru MI misalnya ya, SD, SMP, itu kan yang penting kualifikasi pendidikannya relevan. Tapi kalau sekarang bukan hanya kualifikasi pendidikannya relevan ditandai dengan ijazah, tapi juga banyak sekolah yang menuntut calon guru yang melamar itu, calon guru yang akan direkrut itu memiliki comparative advantage, keunggulan komparatif, keunggulan yang menjadi pembeda, pembeda dia dibandingkan dengan calon yang lain, bisa mengajar tetapi juga bisa atau memiliki keterampilan mendampingi kegiatan ekstra apa misalnya. Ya bisa mengajar tetapi punya keterampilan IT yang bagus. Bisa mengajar tetapi juga memiliki kemampuan BTQ. Bisa mengajar tetapi juga punya kemampuan mendampingi kegiatan ekstra dan lain-lain. Itu tuntutan stakeholder. Kalau di perguruan tinggi, dulu zaman saya, linearitas ya, itu belum menjadi isu pokok tahun 1998. Jadi S1, S2 apa, kemudian diterima, ditempatkan di mana, itu tidak atau belum menjadi isu pokok. Saya itu S1-nya dakwah. Baru S2-nya pemikiran pendidikan Islam. Ya, banyak juga teman-teman yang dari syariah gitu ya ditempatkan di dakwah, dari dakwah ditempatkan di tarbiyah, dulu begitu. Tapi sekarang tidak. Kalau dulu penerimaan dosen zaman saya itu bukan formasi mata kuliah, ya formasi dosen 3 orang, lulusan S2 gitu misal. Atau kalau dulu saya sedang S2 karena kebetulan
itu beasiswa dari Kemenak ketika itu, semacam tunjangan ikatan dinas. Nah, kalau sekarang tidak lagi seperti yang Bapak Ibu alami ya. Formasi penerimaan dosen itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk mata kuliah tertentu dengan calon dosen sesuai dengan kualifikasinya. Nah, itu tuntutan stakeholder. Kalau kita di sini, di Tarbiyah yang saya tahu gitu ya. Kalau ada yang mau mutasi dari perguruan tinggi negeri, itu mutasi ke Jogja, persyaratannya sudah harus selesai doktor. Itu tuntutan stakeholder. Di tempat lain boleh jadi berbeda. Nah, itu menjadi isu juga. Kemudian ada tuntutan link and match ya, tapi ini bukan untuk pendidikan untuk level madrasah ibtidaiyah gitu ya. Ini kaitannya dengan lulusan perguruan tinggi yang sebenarnya disiapkan untuk siap berkontribusi di dunia kerja. Ini penting teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah terlibat dalam penyiapan akreditasi prodi ya. Saya agak lama ya, jadi asesor dari 2009 itu di Ban PT sampai sekarang, kemudian di Lampik. Jadi saya tahu apa yang dikehendaki oleh instrumen penilaian akreditasi. Antara lain adalah, jadi indikator keberhasilan sebuah proses pendidikan di lembaga pendidikan tinggi itu antara lain adalah keterserapan lulusannya di dunia kerja. Ya ada banyak sih ya, lulus tepat waktu, IPK, dan lain-lain. Tapi yang kaitannya dengan link and match ini, itu berapa lama lulusan dari perguruan tinggi kita itu memperoleh pekerjaan pertama setelah mereka lulus. Nah, di setai-setai itu biasanya sebelum mereka lulus pun sudah mendapatkan pekerjaan. Begitu ya. Dan mendapatkan pekerjaan dan bekerja di perguruan tinggi itulah sebagai apa? Ngajar di madrasah sanawiyah yang di bawah pesantren itu. Tapi ini indikator keberhasilan. Di samping masa tunggu yang idealnya itu maksimal 3 bulan, kualitas kinerja perguruan tinggi itu juga dinilai dari seberapa banyak atau persentase berapa persen lulusannya itu bekerja pada bidang yang sesuai. Kemudian setelah bekerja pada bidang yang sesuai itu, bidang pekerjaannya itu ada di level internasional, nasional, wilayah atau lokal. Kalau swasta, swasta itu berizin atau tidak berizin. Nah, ini isu pendidikan yang sudah lama sekali sebenarnya, tetapi sampai sekarang masih menjadi salah satu wacana yang terus dikembangkan. Ada banyak tuduhan yang mengarah seolah-olah kita menyiapkan orang atau lulusan yang keterampilan ya sudah tetap saja menjadi wacana terus. Oke, itu kira-kira sebagai pengantar Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau mengomentari. Terkait isu yang paling hangat saat ini, Prof.
magang mahasiswa yang 1000 lebih itu ya, Prof. Nah, kenapa tidak mendapat, karena itu kan udah sampai ke luar negeri gitu kan, Prof. Kenapa tidak dari awal itu maksudnya kalau kita kan sesama kampus kita di dalam negeri itu jelas itu MBKM-nya di satu kampus sekian lama gitu ditempatkan di sini. Sementara yang di luar negeri itu kenapa sampai seperti itu tidak diketahui? Sudah sampai 1000-an lebih mereka bekerja sebagai kuli lah di sana kan, Prof. Itu yang sebagian sebagai kuli, yang lainnya lain lagi kan gitu. Kenapa tidak dari awal diketahui begitu, Prof, kira-kira? Ya, yang pertama problem kita itu koordinasi. Jadi kita ini kadang mampu menunjukkan kepemimpinan operasional di sebuah lembaga gitu ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan, tapi lemah dalam kepemimpinan organisasi. Koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait itu lemah. Pertanyaannya kenapa lemah? Budaya koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang kita jalani atau kita lakukan itu sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak gitu ya. Kadang kita terbentur pada alur birokrasi yang bagi pihak tertentu itu panjang dan kadang berbelit. Kemudian kadang karena keterbatasan waktu, alur yang panjang berbelit itu menjadikan komunikasi dan koordinasi menjadi tidak selesai. Tidak selesai karena waktunya, tidak selesai karena jenuh dan capek gitu ya. Itu problem kita. Cobalah kalau kita mau mengirimkan mahasiswa ke luar negeri dan kemudian kita menguruskan izin ke Setnek. Entah berapa kali kita harus melakukan revisi secara berulang. Kalau kita kan mikirnya, kalau kekurangannya 1, 2, 3, 4, kenapa tidak disampaikan sekali? Ya. Pada revisi pertama, misalnya begitu ya. Iya, ya, Prof. Jadi kita dapat feedback, perlu revisi ini, poin ini. Oke, kita revisi. Nanti 2 minggu berikutnya, ada dapat feedback lagi, perlu tambahan revisi sampai 4-5 kali. Nah, pikiran kita orang yang tidak masuk di birokrasi seperti itu, kenapa sih kalau ada kekurangan 5 poin itu disampaikannya satu persatu, tidak sekali 5 gitu ya, sehingga kita melakukan sekali kayuh 5 pulau terlampaui. Jadi itu problem yang kadang-kadang menjadikan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait itu tidak berjalan mulus ya, karena waktu dan mungkin kita jenuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, desain MBKM yang keluar negeri itu kan harus disepakati ya. Itu berbasis MOU antar lembaga. Dan harus resmi, diketahui oleh kementerian, diketahui atau kita melapor ke kedutaan, kan begitu biasanya. Iya, harusnya begitu, Prof. Ya, ini yang tidak terjadi. Oh. Dalam kasus ini tidak terjadi. Dari Kementerian Pendidikan dan Ristek itu kan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh 1000-an mahasiswa itu di luar desain MBKM. Setelah kita telusuri mengapa? Karena mohon maaf, tapi saya juga tidak tahu persisnya. Mereka itu dikirim berdasarkan pembicaraan personal ya. Personal antar orang yang ada di Indonesia dari perguruan tinggi atau mengatasnamakan perguruan tinggi dengan orang-orang yang ada di negara luar
yang mengatasnamakan wakil sebagai perpanjangan tangan dari tempat-tempat praktek, apakah itu perusahaan, apakah itu lembaga, dan lain-lain. Jadi itu yang terjadi. Sekali lagi ini koordinasi problemnya, Bu. Dan kita memang lemah di situ. Bukan hanya persoalan mahasiswa yang keluar negeri, yang di dalam negeri saja. Andai kata kita memerlukan koordinasi itu juga kadang-kadang panjang kan gitu, membuat kita jenuh. Nah, yang berikutnya, ternyata mahasiswa, nah ada juga sebagian bukan mahasiswa gitu ya, banyak juga yang meminati tawaran di samping praktek di sana nanti bisa bekerja dan gajinya gitu ya, rewardnya itu jauh lebih tinggi, cukuplah untuk biaya, bahkan nanti kalau selesai program bisa membawa uang tabungan dan lain-lain. Itu janji-janji yang juga menarik minat mahasiswa kita, Bu. Jadi ini problem sistemik, sehingga memang penyelesaiannya juga harus sistemik ya. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh kampus saja, atau oleh pihak mahasiswa saja, atau oleh pihak perwakilan saja. Tapi ini sistemik. Sebab kalau kita sudah di luar negeri, itu sebenarnya kita membawa nama negara, nama lembaga. Wong kita membawa paspor Indonesia, kan gitu ya. Jadi problemnya itu, Bu, koordinasi dan komunikasi antar pihak. Ada lagi? Prof, izin. Ya. Iya, apa namanya? Saya juga berbicara isu-isu kaitannya dengan mutu lembaga pendidikan ya, Prof. Kaitannya dengan mutu lembaga pendidikan tinggi khususnya, di mana tadi juga jenengan menyinggung terkait dengan Lamdik dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, di dalam instrumen terbaru, instrumen nanti yang akan diluncurkan di Agustus tahun 2025 itu kan ada, kita tidak berbicara lagi tidak berbicara itu lagi, tetapi berbicara terakreditasi dan tidak terakreditasi ya, Prof ya. Nah, apa namanya? Hal ini justru bukan, menurut saya, menurut pandangan pulang menawi salah. Nah, hal ini justru apa ya? Kok saya bersuuzon bahwasanya kenapa kok nggak dilakukan sebuah pembinaan, tetapi langsung mematikan sebuah perguruan tinggi. Belum lagi ada di beberapa perguruan tinggi, misalkan salah satulah adalah di suatu tempat, mereka mengusahakan segala cara. Istilahnya kalau saya bahasanya borang itu adalah bohong dan mengarang. Gitu, Prof. Jadi tidak lagi menuju sebuah mutu, tetapi bagaimana manipulasi dalam mutu itu sendiri, Prof. Itu sih. Mohon pandangannya, Prof. Ya. Ya, yang instrumen baru itu sedang dikaji ya, sedang dikaji. Termasuk pemeringkatan, terakreditasi, dan tidak terakreditasi. Meskipun nanti terakreditasi itu kalau yang diusulkan itu kan tetap ada peringkat unggul ya. Jadi tetap ada peringkat unggul. Tapi itu baru dibahas, nanti kita ikuti saja. Nah, terkait dengan manipulasi ya, manipulasi data dan informasi. Saya sudah cukup lama, Pak ya, di BAN PT itu dari 2009, Agustus 2009. Secara umum kita tahu lah. Kita tahu mana data informasi yang faktual, mana yang tidak. Karena informasi itu kan bersifat triangulatif. Masing-masing poin itu nanti akan mengkonfirmasi poin yang lain. Gitu ya. Jadi secara umum tidak mungkin kita akan memberikan peringkat unggul kalau perguruan tinggi atau prodi tertentu itu setelah kita cross check berbagai macam informasi yang disampaikan, levelnya baru sampai baik sekali. Jadi kita tahu, Pak,
Asesor diberikan pembekalan untuk menangkap makna di balik fenomena. Gitu ya. Itu pasti. Prodi jenengan apa, Pak? Gimana, Prof? Jenengan mengajar di prodi apa? Saya di PGMI, Prof. Ya, prodinya terakreditasi baik sekali. Baik, Prof. Maksud saya bukan di situ, Prof. Bukan masalah peringkat, Prof. Masih pentingkah dari akreditasi ini, Prof? Maksud saya di situ, masih pentingkah? Nyatanya di lapangan kita harus memanipulasi, gitu loh maksud saya itu, Prof. Ya, makanya saya mengatakan itu yang pertama. Yang pasti manipulasi tidak dibenarkan gitu. Yang memungkinkan dilakukan itu adalah modifikasi informasi gitu ya. Jadi memanipulasi itu penipuan. Maka saya tidak setuju dengan istilah bohong dan ngarang, itu sama sekali tidak setuju. Nah, kita ini masih perlu enggak ya mitra dari eksternal untuk menilai kinerja kita? Kadang kalau saya ditanya ya, sebagai Kaprodi S2 MPI, sebelumnya juga jadi Kaprodi, apakah saya sudah melaksanakan tugas saya secara baik? Saya akan mengatakan saya sudah melaksanakan tugas secara baik. Semua standar mutu sudah saya penuhi. Tahapan-tahapan kinerja, proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan lain-lain sudah. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan bahwa kinerja kita itu benar-benar telah terstandar? Oke? Nah, dalam konteks ini masih perlu enggak kita ini mendapatkan feedback, mendapatkan monitoring, evaluasi dari pihak eksternal untuk menjadi penyeimbang penilaian internal kita. Kalau masih perlu, maka proses penilaian melalui berbagai mekanisme, ya ada audit mutu internal, ada audit mutu eksternal. Eksternal itu bisa ISO, eksternal itu bisa LAM, eksternal itu bisa BAN. Jika masih perlu ada second opinion terkait dengan kinerja kita, dan kalau saya memandang itu masih perlu, maka sejauh itulah proses penilaian melalui berbagai mekanisme itu masih perlu dilakukan. Oke. Nah, yang lemah dari kita adalah tindak lanjut, Bapak Ibu. Jadi bukan proses penilaian eksternal itu tidak penting. Penting. Asal kita di pihak internal melakukan tindak lanjut. Kalau Bapak Ibu menggunakan PPEPP misalnya ya, perencanaan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian. Yang lemah dari kita itu adalah peningkatan. Ya, tindak lanjut. Kalau PDCA itu action kita itu yang lemah. Sudah ditunjukkan apa yang menjadi keunggulan agar dipertahankan dan ditingkatkan. Sudah ditunjukkan apa yang menjadi kelemahan, akar masalah yang menyebabkan. Mestinya tugas kita berikutnya adalah tindak lanjut. Jadi nilai dari MONEF Bapak Ibu, penilaian dan lain-lain bukan pada proses dan laporannya. Bukan hanya terletak pada pemeringkatannya, unggul baik sekali atau baik. Makna dan nilai dari proses itu adalah kita menindaklanjuti atau tidak. Kalau tidak menindaklanjuti, siapapun yang melakukan proses monitoring, penilaian, survei, maka tak akan ada maknanya. Jadi
Kalau saya, jika ditanya masih perlu, sejauh kita memerlukan second opinion, supaya kita tidak terjebak pada subjektivitas, maka sejauh itu proses penilaian eksternal itu tetap penting dan diperlukan. Begitu, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Nah, karena jam berapa nanti jenengan kuliah lagi? Jam 9, Prof, ada lagi. Jam 9. Jam 9 sama Pak Siba, Prof. Ya, oke. Jadi begini Bapak Ibu, apa tugas yang sudah diberikan oleh Prof. Sis? Kemarin kami Mendengarkan Prof. Sis. kemudian ada presentasi juga, Prof. Iya, presentasi apa, Bu? Kami disuruh cari sendiri isu-isunya, Prof, kemudian dipresentasikan secara bertim, Prof. Ya, saya juga akan menyampaikan itu karena berdasarkan informasi dari Prof. Tris itu, Prof. Tris, Pak Sis ya, Pak Siswanto. Bapak Ibu ini kan punya peminatan ya? Iya. Ya, karena dulu ketika membahas kurikulum saya ikut di dalamnya, punya peminatan. Sudah punya rancangan disertasi? Sudah, insya Allah, Prof. Oke. Ada. Itu dipresentasikan di mata kuliah apa? Belum sih, Prof. Kami kalau yang di IPA-nya ada dipresentasikan juga, Prof. Yang rancangan disertasi itu? Iya, tapi tidak semuanya. Misalnya satu bagian kecil tentang medianya, begitu, Prof. Kalau begini Bapak Ibu, supaya ada korelasinya dengan disertasi Bapak Ibu, bisa enggak Bapak Ibu mengungkap isu terkait, ya mungkin kalau dalam konteks penelitian itu masalah pokok yang menjadi concern dari Bapak Ibu sesuai dengan minat. Misalnya kalau Ibu Rita apa? Saya kebetulan tentang Hikayat Aceh yang mau saya jadikan sebagai bahan pelajaran di MI, Prof. Itu mata, oke, kalau di Khusus pada IPA, Prof. Itu tarikh ya, bukan? Bukan tarikh, dia hikayat itu semacam berkisah, Prof. Jadi bukan diangkat sejarah ya hikayat itu ya, kemampuan berkisah. Berkisah dia biasanya hikayat itu kan diambil dari fakta yang nyata gitu, fakta yang ada gitu, bukan mitos gitu ya, Prof. Sehingga itu yang mau saya angkat menjadi sebuah bahan pelajaran, tapi dibawa dengan berhikayat karena itu budaya Aceh yang sudah ditinggalkan gitu, Prof. Iya. Jadi itu nanti menjadi sebuah literasi fungsional. Saya menyebutnya seperti itu, Prof. Oke, ya. Jadi produknya apa nanti? Temuan penelitiannya itu? Nah, yang saya pikirkan sekarang yang pertama itu produknya ada bahan pelajarannya itu sendiri yang menjadi misalnya tema yang ada di MI itu, kemudian kita buatkan kisahnya dengan merangsang keterampilan terkait dengan isu keterampilan kompetensi yang sekarang ini, Prof. Di awalnya kemarin yang 4C, sekarang kan udah muncul lagi 6C gitu kan. Kemarin dapat masukan lagi dari Pak Sigit, coba dikaitkan juga dengan karakter begitu, Prof. Ada masukan dari Pak Sigit di mata kuliah IPA. Oke, ya. Ya bolehlah nanti kita bahas seperti itu Bapak Ibu ya, supaya nanti lebih komprehensif. Ada masukan dari satu dosen dengan dosen yang lain, atau boleh mengambil isu-isu ya, seperti yang saya kemukakan tadi, ada regulasi baru, ada dinamika masyarakat, dinamika pendidikan, ada tuntutan stakeholder, ada link and match, tetapi yang ada kaitannya dengan rencana disertasi. Sesuai dengan minat mapel Bapak Ibu masing-masing. Itu kan ada 5 kemampuan pokok itu ya? Iya, Prof. Ya. Jadi
silakan mengambil salah satu isu terkait dengan beberapa hal yang tadi saya kemukakan itu. Temukan isunya. Tapi yang ada kaitannya dengan rencana disertasi Bapak Ibu. Ada regulasi baru, ada dinamika pendidikan, ada dinamika masyarakat, ada tuntutan stakeholder, ada link and match. Kalau masyarakat di Aceh itu menuntut perlunya pengembangan keterampilan berkisah untuk melestarikan budaya, masyarakat yang tampaknya sudah mulai memudar, oh berarti itu masuk ke wilayah tuntutan stakeholder. Dan dalam konteks itu diperlukan pembelajaran sejak dini dan materi ajar yang komprehensif. Berarti Bu Rita tadi masuk ke poin yang keempat ini. Tuntutan stakeholder ya, Prof. Ya. Misalnya Pak Muhammad mau lead-in apa? Ya, Prof. Saya di dinamika masyarakat, Prof. Terkait moderasi. Apa itu? Terkait moderasi beragama, Prof. Oke. Ya, bolehlah. Iya. Isu moderasi beragama pada pendidikan dasar, gitu ya. Jadi kalau pendidikan dasar di PGMI itu moderasi beragama itu urgensinya apa? Formulasi konsep dan implementasinya seperti apa? Oke, Bu, siapa lagi? Bu Wila Putri apa? Saya tentang tantangan akademik dan tantangan psikososial, Prof. Oh, itu berarti dinamika masyarakat juga ya? Ya. Society itu. Oke, jadi begitu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mengambil salah satu isu yang terkait dengan pendidikan dasar, tapi upayakan itu ada kontribusi dan relasinya dengan rencana penelitian disertasi. Siapa tahu dari proses itu kemudian kita akan bertambah wawasan. Apakah dari sisi teori dasar yang bisa digunakan, apakah terkait dengan orientasi penelitian jika Bapak Ibu melakukan penelitian terkait dengan isu itu, atau yang lain-lain. Begitu Bapak Ibu ya? Ya, baik Prof. Ya. Nah, siap mempresentasikan kapan? Masing-masing. Ya, singkat-singkat saja kita diskusi. Ya. Saya boleh yang pertama nanti, Prof. Biar Ya, cepat boleh. selesai. Boleh. Berarti boleh. minggu depan kita masuk ya, Prof? Saya ngikut saja minggu depan itu tanggal berapa? Minggu depan tanggal 4 ya, Prof? Ya, kalau tanggal 5, Prof, tanggal 5. Kalau kuliah online ini kan simple ya. Iya, Prof. Oke. Ya, tapi saya mengikuti sajalah. Iya. Prof. Saya dengar obrolan tadi itu kan ada yang targetnya selesai sebelum Lebaran dan lain-lain itu tadi. Prof, 7.30 atau jam berapa ini, Prof? Karena Gimana? biasanya kami masuk 7.30. Iya, 7.30 Oh ya, baik, Prof. Oke. Ya, kalau bisa gitu, Prof. Ya, enggak bisa juga kita kuliah dipadat-padatkan itu. Iya, Prof. Oke, terima kasih Bapak.